Rachel. Selama bulan Februari ini, kita akan terus belajar tentang faithfulness atau kesetiaan mengikut Yesus. Hari ini kita akan belajar untuk setia menunggu waktu yang terbaik dari Tuhan. Sama seperti Daud yang akan kita saksikan kisahnya hari ini. Maka dari itu, kalimat komitmen kita hari ini adalah aku mau terus setia pada waktu Tuhan untuk hidupku. Kita setia pada waktu Tuhan karena percaya Tuhan punya rencana terbaik untuk kita. Jadi, yuk sekarang kita berdiri dan menyanyikan pujian ini bersama-sama. He's got a plan. Yes, he do. He's got a plan for me. He's got a plan for me. He's got a really, really, really awesome plan for me. He's got a plan for me. He's got a plan for me. He's got a really, really, really awesome plan for me. That's what I know. Oh, that's what I know. That's what I know. Oh, that's what I know. Let's go. I know that I can trust him. I know that I can trust him. No matter what the season, his plans are for a reason. I know they are good, I know they are best. The reason I know is because he said he's got a plan for me. He's got a plan for me. He's got a really, really, really awesome plan for me. He's got a plan for me. He's got a plan for me. He's got a really, really, really awesome plan for me. That's what I know. Oh, that's what I know. That's what I know. Oh, that's what I know. And when I'm feeling so sad, hey, when I am afraid, God will never leave me. No, 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 his love will never change. I know they are good, I know they are best. The reason I know is because he said he's got a plan for me. He's got a plan for me. He's got a really, really, really awesome plan for me. He's got a plan for me. He's got a plan for me. He's got a really, really, really awesome plan for me. He's got a plan for me. He's got a plan for me. He's got a really, really, really awesome plan for me. He's got a plan for me. He's got a plan for me. He's got a really, really, really awesome plan for me. That's what I know. Oh, that's what I know. That's what I know. Oh, that's what I know. Hai guys, welcome to Impact Kids Online. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama aku, Afika, dan Miss Tia. Pertanyaan kita hari ini adalah, kenapa sih kita harus sekolah? Nah, ini pertanyaan yang bagus banget dan Miss yakin ini juga jadi pertanyaan semua anak-anak yang sekolah kayaknya. Tapi Afika tahu nggak? Miss dulu kan juga punya nih pertanyaan kayak gini. Nah, fun fact-nya, Miss itu baru nemu jawabannya setelah Miss udah nggak sekolah lagi. Pas udah lulus, baru deh tahu kenapa sih kita harus sekolah. Nah, sebelum Miss jawab pertanyaannya, Miss punya sesuatu nih. Nah, kamu suka nggak makan ini? Suka dong, Miss. Kamu tahu nggak nama makanan ini apa? Namanya? Tahu, Miss. Apa namanya? Ini mie instan. Iya, benar. Kamu pernah bikin nggak? Aku pernah bikin. Atau kamu lihat mama bikin? Iya, aku lihat mama bikin. Oke, gimana? Coba ceritain sama Miss gimana caranya bikin makanan ini. Kita harus rebus air dulu. Terus masukin minyak. Iya. Tunggu sampai minyak lembut. Gitu. Terus pindahin ke mangkok. Habis itu buka bungkusannya. Buka bungkusan, bumbunya dan campurin ke minyak. Oke. Nah, itu tadi nama makanannya adalah mie apa? Instan. Mie instan. Tapi ternyata kalau tadi Afika jelasin, ternyata dia nggak instan banget, ya nggak? Kayak dia tetap kita masih harus ngerebus air nih, terus itu masukin minyak. Berarti kan nungguin dulu tuh minyak. Jadi masih ada prosesnya. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Dan sekolah itu adalah proses atau sesuatu yang harus kita lewatin itu tadi.
Karena bahkan sesuatu yang instan, namanya instan aja, ternyata dia butuh proses, butuh waktu untuk dia dibangun. Nah, kita juga butuh diproses di sekolah, dibentuk karakter dan juga kedisiplinan kita. Jadi proses itu bukan cuman gini Afika, bukan cuman waktu yang kita habiskan. Oh, aku harus sekolah 12 tahun, habis itu udah. Enggak, tapi proses itu adalah kita di situ dibentuk, kita di situ belajar, kita di situ dibentuk cara berpikirnya. Jadi semua yang kita alami sekarang itu adalah proses yang membentuk kita untuk jadi sesuatu. Tapi kadang malas harus sekolah terus. Memang sih yang namanya setia sama proses, terus habis itu mengikuti setiap proses yang kita lewatin tuh nggak gampang. Nah, tapi hari ini ya Afika dan teman-teman di rumah, kita mau belajar nih dari seorang tokoh Alkitab yang Tuhan itu sangat sayang karena dia itu setia sama proses-prosesnya Tuhan. Penasaran nggak siapa? Batu Mes. Kita lihat di firman Tuhan hari ini. Shalom adik-adik Impact Kids. Hari ini kita mau dengerin firman Tuhan tentang setia pada waktu Tuhan. Seperti Daud yang terus setia. Tapi sebelumnya yuk kita lipat tangan dan tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak buat kebaikan Tuhan hari ini. Tuhan, kami sudah memuji muliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau belajar tentang kesetiaan pada waktunya Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin dan jamah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kisah Alkitab kita hari ini diambil dari 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 8. Kisah ini terjadi di saat Daud sedang dalam pelarian di padang gurun. Karena pada saat itu ia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Apakah adik-adik tahu siapa sih itu Raja Saul? Ada yang tahu? Nah ya, Raja Saul adalah raja pertama orang Israel. Saat itu Tuhan sudah tidak berkenan kepada Raja Saul dan menyuruh Nabi Samuel untuk mengurapi Daud yang saat itu masih remaja untuk menjadi raja berikutnya. Meskipun Daud sudah diurapi untuk menjadi raja, Raja Saul masih berkuasa atas seluruh bangsa Israel. Kalau adik-adik ingat cerita Daud dan Yonatan, kalian pasti tahu bahwa Raja Saul ini iri kepada Daud yang memenangkan banyak peperangan. Maka dari itu, ia ingin sekali membunuh Daud. Bahkan ketika Daud kabur ke padang gurun, Raja Saul tetap mengejar Daud untuk membunuhnya adik-adik. Suatu kali dalam pengajarannya, Raja Saul itu masuk ke sebuah gua untuk buang air. Ternyata ada Daud dan pasukannya di dalam gua itu. Tapi Raja Saul tidak menyadarinya sama sekali. Para pasukan Daud menyuruh Daud untuk membunuh Raja Saul saat itu juga, supaya tidak ada lagi yang mengejar-ngejar mereka. Dan Daud juga bisa langsung jadi raja. Tapi adik-adik, ternyata Daud tidak mau loh. Daud hanya memotong sedikit jubah Saul dan tidak melukai Saul sedikit pun. Padahal Saul tidak memiliki perlawanan apapun di dalam gua itu. Daud berkata bahwa ia tidak mau berdosa kepada Allah dengan melukai orang pilihan Allah. Wah, meskipun Daud tahu bahwa Tuhan sudah memilih dia menjadi raja menggantikan Saul, tapi Daud tidak mau mencapainya dengan usaha dan caranya sendiri. Daud tetap setia kepada Tuhan dan terus percaya bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik untuk rencananya. Nah adik-adik, cerita Daud hari ini membuat kita belajar bahwa Tuhan punya rencana dan waktu terbaik. Yang perlu kita lakukan adalah setia mengikuti perintah Tuhan dan percaya akan waktunya Tuhan bagi kita. Sama seperti kalimat komitmen kita hari ini, yaitu aku mau terus setia pada waktu Tuhan untuk hidupku. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini menunjukkan apa yang terjadi kepada orang-orang yang setia kepada Tuhan loh. Yuk kita baca bersama-sama Mazmur 5 ayat 13 versi terjemahan bahasa Indonesia masa kini yang berbunyi, sebab kau berkati orang-orang yang setia kepadamu, kau lindungi mereka dengan kasih-Mu. Amin. Sejak kecil ku pilih-pilih mana yang baik ku dengarkan. Sejak kecil ku pilih
Oke guys, jangan lupa kirimkan hasil activity kalian di nomor call center di bawah ini. Minggu depan kita akan kembali beribadah di hari Minggu pukul 8 pagi untuk melanjutkan pembelajaran kita tentang faithfulness. Penasaran kan? Jadi jangan lupa ikut Impact Kids Online minggu depan ya. Happy Sunday everyone, God bless you.